Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 IPS. Ya, kita mulai saja pembahasan selanjutnya mengenai tentang probabilitas atau peluang. Kita lanjutkan ke aturan perkalian. Seperti yang saya bilang bahwa di peluang ini kita harus banyak bahas berbagai macam soal supaya pas nanti kalian mengerjakan soal itu sudah terbiasa dengan bentuk dan model apapun kan sudah terbiasa. Oke, kita mungkin langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diberikan angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 9. Jika angka tersebut disusun ke dalam 3 angka ratusan, berapa banyak susunan angka yang memungkinkan? Jadi dari angka yang disediakan, nah ini 1, 2, 3, 4, 6, 9 akan disusun menjadi 3 angka atau angka ratusan ya. Nah, berapa banyak susunannya? Anggaplah kita misalkan menggunakan angka 1, angka 2, angka 3. Berarti kan kita bisa menyusun angka 123 atau 123. Bisa juga kita susun menjadi 132 jadi 132. Bisa juga kita susun menjadi 3 dulu, 2 baru 1 jadi 321. Bisa juga 312 gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Atau mungkin kita pakai angka 2 saja gitu ya. Nah, tiga-tiganya angka 2 jadi 222 itu juga bisa. Nah, gitu. Nah, berapa banyak susunan yang memungkinkan? Nah, ini kita akan gunakan aturan perkalian. Oke. Pertama-tama cara mengerjakannya kita siapkan 3 kotak untuk mengisi jumlah angka dan 1 kotak untuk hasil perkaliannya nanti. Oke, kita di sini lihat semuanya total di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka ya. Berarti dari sekian banyak ini kita akan menggunakan 6 jenis angka ini. Maka kita tulis di kotak pertama adalah 6. Jadi ada 6 angka yang bisa menjadi angka ratusan ya. Atau 6 angka ini bisa berhak untuk berada di sini. Nah, berikutnya 6 lagi ya. Kenapa 6 lagi? Karena angka yang sudah dipakai itu bisa ikutan lagi atau bisa terpilih lagi. Jadi sini 6 ya. Kalau sebelumnya kan kayak misalkan kayak sekretaris bendahara gitu kan. Nah, sekretaris dan bendahara itu nggak boleh rangkap. Jadinya semakin ke kanan kotaknya itu berkurang 1 angka di sininya ya angkanya. Nah, ini kalau di angka yang sini tidak ada keterangan seperti itu. Jadi angka yang sudah terpilih boleh ikutan lagi. Makanya di kotak terakhir pun 6 angka yang bisa boleh di sini. Jadi harus dipahami ya, 6 di sini tuh bukan angka 6, tapi ada 6 angka yang bisa atau yang boleh berada di sini gitu ya. Jadi di angka ratusan itu ada 6 angka yang boleh, di angka puluhan ada 6 angka yang boleh, dan angka satuan ini ada 6 angka yang boleh karena angka yang sudah terpilih itu bisa terpilih lagi, makanya di sini 6 6 6. Ya udah sudah tinggal kalikan aja. Maka jawabannya adalah 216. Oke, next. Diberikan angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 9. Jika angka tersebut disusun ke dalam 3 angka ratusan, berapa banyak susunan angka yang memungkinkan jika angka tidak boleh sama? Nah, ini sama dengan yang di atas soalnya, tapi cuma diberikan tambahan sebuah syarat jika angka tidak boleh sama. Jika angka tidak boleh sama itu kalau di soal yang sebelumnya sama saja dengan bahwa seseorang itu tidak boleh merangkap jabatan. Ya, jadi tidak boleh terpilih lagi. Oke, sama kita sediakan 3 kotak dan 1 kotak untuk hasil. Nah, di angka ratusan atau di yang sebelumnya kan ini siapa yang jadi ketua gitu ya. Nah, di sini pertanyaan siapa yang bisa jadi angka ratusan? Ya, ke-6 angka ini berhak. Berarti kita tulis 6. Nah, karena tidak boleh ada angka yang sama, artinya yang sudah terpilih nggak boleh ikutan lagi, maka di kotak kedua kita masukkan 5. 5 itu adalah jumlah angka yang boleh berada di puluhan. Misalkan kan ini dari 6 ini yang terpilih angka 1 nih. Jadi 1 nggak boleh kepilih lagi. Sisanya ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka yang bisa. Begitu seterusnya. Karena sudah ada 2 angka yang terpilih maka sisanya 4 angka.
Jadi tinggal dikalikan 6 kali 5 kali 4. Hasilnya adalah 120. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diberikan angka 1, 2, 3, 4, 6, 9. Jika angka tersebut disusun ke dalam 3 angka ratusan, berapa banyak susunan angka yang memungkinkan jika angka harus lebih besar dari 300? Nah, ini syarat lagi. Tapi syaratnya jika angka harus lebih besar dari 300. Masih sama, sediakan 3 kotak untuk angkanya dan kotak terakhir untuk hasil. Nah, sekarang syaratnya katanya tidak harus lebih besar dari 300. Nah, kalau misalkan angkanya harus lebih besar dari 300, maka angka ratusannya itu nggak boleh lebih kecil dari 3. Nah, kalau 3 boleh, karena kan kalau 3 di depan, misalkan 3-nya di depan, satunya menyusul, terus 2-nya di belakang, jadi 312. 312 kan lebih besar dari 300. Jadi berapapun angkanya di belakangnya, asal di depannya atau di angka ratusannya itu adalah 3 atau lebih besar dari 3, itu boleh. Nah, di sini miskin dari ya, tapi jumlah angka yang boleh tidak di ratusan. Ada 4 angka itu ya. Terus kemudian yang bisa jadi angka dengan siapa? Bebas, siapa saja boleh dikasih. Berapapun angkanya di sini, asal di depannya itu lebih besar dari 3 atau sama dengan 3, pasti angkanya lebih besar dari 300 ya. Nah, makanya di sini kita tulis 6. Kenapa 6? Karena ada 6 angka yang boleh terpilih. Kok ada 5? Ya karena di sini tidak ada tekanan angka itu harus berbeda. Kalau seperti ya berbeda. Di sini kalau udah kepilih boleh ikutan lagi. Di sini jadi 1 boleh, 2 boleh, dan seterusnya. Ikutan ini juga sama ya. Tapi yang penting kuncinya di angka ratusannya itu nggak boleh lebih kecil dari 4 itu kadang-kadang cuma ya 3, 4, 6, dan 9. Kalau 6 berarti jumlah semuanya dan 6 yang ini juga sama jumlah semuanya dan 6. Tinggal dikalikan saja 4 kali 6 kali 6. Jadi jawabannya ada 100. Next, masih sama soalnya. Jika angka ratusan, tapi ini syaratnya berbeda. Berapa banyak susunan angka jika angka harus genap? Nah, ada aneh-aneh lagi nih, harus genap katanya ya. Nah, kita harus tahu dulu genap itu kan bilangan yang bisa dibagi 2 ya. Contohnya 120 itu kan bisa dibagi dengan 2 ya. Nah, tapi kita harus tahu karakteristiknya. Karakteristik dari bilangan genap itu mau puluhan, ratusan, atau ribuan, itu kuncinya di angka terakhirnya, di angka satuannya. Jadi kalau angka satuannya genap, maka dia semua angka keseluruhannya menjadi genap. Nah, makanya kita akan menjadi patokan itu adalah kotak yang terakhir, atau bisa kotak mana aja sih, yang penting kita fokusnya ke angka satuan. Jadi makanya kita harus
kriteria angka tidak boleh sama. Nah, itu tidak ada kriteria itu. Jadi 6 6 ya. Nah, kalikan aja 6 kali 6 kali 3. Jawabannya ada 108. Oke. Next. Oke, berikutnya diberikan angka. Angkanya sekarang saya kasih beda ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Jika angka tersebut disusun dalam 3 angka, berapa banyak susunan angka yang memungkinkan jika angka harus lebih kecil dari 700? Sekarang lebih kecil ya. Berarti kalau lebih kecil dari 700, berarti angka yang di depannya itu nggak boleh 7 ataupun 9 ya. Nah, ini 7 nggak boleh, 9 juga nggak boleh ya. Karena kalau angka 7 dan 9 di depan, maka akan membentuk sebuah angka yang lebih besar dari 700. Maka yang boleh siapa dong? 1 boleh, 2 boleh, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka yang boleh di depan. Jadi kita tulis 5. 5 itu adalah jumlah angkanya. Kemudian angka berikutnya 7. Angka berikutnya lagi 7. Kenapa 7? Ya karena total semua angkanya ada 7. Kalau tadi kan 6. Sekarang ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Tinggal dikalikan. 5 kali 7 kali 7. Jawabannya adalah ininya enggak ini ya. Linknya enggak, hyperlinknya enggak jalan, bentar. Hyperlinknya enggak jalan, bentar bro. Oke, nah 5 kali 7 kali 7 jadi jawabannya 245. Oke, berikutnya soal yang terakhir. Diberikan angka, ya angkanya masih beda, angka beda. Angkanya 1, 2, 3, 4, 6, dan 9. Jika angka tersebut disusun ke dalam 3 angka, berapa banyak susunan angka jika angka harus ganjil? Nah, ini lawan darinya genap ya tadi ya. Nah, tapi cara mengerjakannya sama. Kalau tadi genap itu angka yang di belakang itu harus genap. Jumlah angkanya harus di sini menandakan jumlah angka genapnya ada berapa. Kalau sekarang karena ganjil, maka kotak ini diisi dengan jumlah angka ganjil yang tersedia. Di sini kan jumlah angka ganjilnya kan 1, 3, dan 9 ya. Jadi ada 3 angka yang ganjil. 1, 3, 9. Maka di sini dimasukkan angka 3 yang menandakan ada 3 angka ganjil. Di sini kenapa 7 dan 7? Nah, 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harusnya 6 ya. Harusnya 6 ini. Yes. Harusnya 6. Pencet nih. Bentar ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, harusnya 6 sini. 6 kali 3 atau 36 kali 3. 36 kali 3 itu berarti 36 kali 3 8. Ya, berarti 96 ya. Harusnya ini jawabannya 96. Ini salah sini. Nanti tinggal diperbaiki aja. Ini salah ya. Salah. Ini 6. Ini 6. Ini 3. Nah, 36 kali 3 adalah 9. Yesus ya. Ini jawabannya 108. Oke, jadi ini salah. Oke, mungkin itu saja pembahasan peluang. Soal-soal peluang saya sudah bahas 6 soal ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun tidak paham, kalian bisa tanya lagi ke saya, Japri gitu ya, atau juga kalian bisa cari sumber-sumber lain yang mungkin kalian bisa lebih paham, karena mungkin yang saya jelaskan juga belum tentu semuanya bisa memahami. Ada yang ngerti, ada yang belum ngerti. Itu tinggal cari referensi lain.
Gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.